beberapa data yang akan saya tampilkan gitu. Oke, jadi pada kesempatan ini saya dari permintaan Bu Nita bahwa saya di sini akan sedikit share ya tentang teknik-teknik radioterapi yang banyak digunakan baik itu di Indonesia maupun di luar negeri, dan terkait Monte Carlo dan terkait riset yang sudah kami lakukan tentang radioterapi dan Monte Carlo, dan ada juga terkait dengan proteksi radiasi atau bagaimana menghalau partikel ya. Jadi bagaimana memperlambat jalannya partikel, dan itu studinya ada yang di rumah sakit maupun ada yang studinya secara simulasi. Jadi di sini studi yang kami lakukan tidak melulu terkait simulasi, tapi juga ada pembanding data dari rumah sakit, dan sebagian memang harus dilakukan sebelum di studi-studi awal, dan itu akan ditampilkan dalam diskusi hari ini. Oke, jadi berikut kalau mungkin kontak saya kalau misalkan ada yang tertarik dan ada yang ingin berdiskusi dengan terkait beberapa topik yang akan saya paparkan, silahkan WA saya, nanti kontaknya bisa di-share dari Bu Nita. Berikut email saya, dan kalau ingin lihat sedikit tentang profil penelitian saya, ini ada di website departemen kami, ini di websitenya. Oke, nah ini adalah outline dari presentasi saya hari ini. Yang pertama tentang radioterapi, mungkin sebagian di awal sudah dijelaskan oleh Bu Nita, dan ini saya khusus nanti akan teknik-teknik radioterapi yang digunakan untuk mengoptimalisasi pengobatan kanker di rumah sakit. Ini ada sedikit tentang MRT, kemudian volumetric modulated arc therapy, kemudian ada proton terapi, dan ada brachytherapy. Kemudian Monte Carlo, simulasi Monte Carlo, khususnya di sini akan digunakan dalam ranah fisika medis. Kemudian studi-studi terkait dengan Monte Carlo yang sudah kami lakukan. Oke, saya mulai dengan yang pertama terkait dengan radioterapi. Nah, mungkin dari Bu Nita sudah disebutkan ya bahwa radiasi ini penggunaannya cukup luas ya. Jadi ini radioterapi itu cuma salah satu bidang yang menggunakan radiasi pengion yang kita bicarakan di sini, yang radiasi pengion ya. Jadi sejak ditemukan istilah radiasi itu awalnya sinar X ya oleh Ronsen Wilhelm Ronsen tahun 1896 kalau nggak salah ya, 1895-1896 mulailah penelitian dan aplikasi terkait penggunaan radiasi. Jadi sejak ditemukan radiasi ini, dia ilmu yang masa inkubasinya tuh paling pendek. Jadi sejak dipublikasi oleh Wilhelm Ronsen, dan beberapa minggu kemudian, itu nggak nyampe hitungan bulan, itu sudah digunakan, sudah diaplikasikan. Jadi dia sangat pendek ya masa inkubasinya ya gitu. Jadi dan awalnya ini digunakan hanya untuk diagnostik, dan sejak sekitar 100-an tahun yang lalu itu sudah digunakan untuk mengobati pasien gitu. Ternyata dengan menggunakan radiasi juga bisa mengobati pasien, khususnya di sini kita bicaranya kanker ya, dan pada saat didiagnosa, dicari pun penyakitnya, itu biasanya menggunakan radiasi pengion juga, menggunakan radiasi juga. Nah, di rumah sakit biasanya dokter yang sangat berkaitan erat dengan proses radioterapi namanya radiation oncologist, dan biasanya dia dibantu oleh perawat dan ini ya fisikawan medis juga di situ, dan mungkin ini berkaitan dengan nanti apa sih kegunaan fisika, apa sih tanggung jawab fisika dalam radioterapi ini, karena kalau kita pelajari ilmunya, nah itu fisika semua gitu. Jadi sangat berkaitan erat dengan fisika, khususnya penggunaan foton ya, penggunaan partikel dalam mengobati penyakit tertentu, dalam hal ini kanker. Oke, jadi
penggunaan radiasi ini dalam mengobati kanker, dia mengobati ini ya, merusak DNA kanker ya. Tujuannya utamanya itu merusak DNA kanker sehingga selnya tersebut tidak bisa mereplikasi, tidak bisa memperbanyak banyak diri lagi, dan dia akan mati, itu harapannya seperti itu. Dan untuk kajian-kajian selanjutnya ternyata di beberapa jaringan di tubuh kita itu berbeda gitu, berbeda karakteristiknya ya, jadi berbeda tingkat kerusakannya ketika dikenai radiasi. Jadi itu kalau misalnya radiasi yang mengenai tangan sama misalnya radiasi yang mengenai kepala, nah itu efek terhadap kepalanya itu akan lebih parah gitu, akan lebih berasa dibanding dengan tangan gitu, karena masing-masing jaringan pada tubuh kita itu memiliki level toleransi terhadap radiasi itu yang berbeda-beda gitu. Jadi itu ada kajiannya tersendiri terkait dengan dosis efektif gitu, dan bukan dosis serap ya. Jadi ada istilahnya dosis efektif gitu. Nah, seperti mungkin ini ya sudah umum dijelaskan kalau misalkan Anda sudah belajar terkait dengan radiasi. Jadi ada beberapa teknik yang dapat digunakan untuk mengobati kanker ya. Jadi di sini contohnya ada pembedahan, kemudian ada kemoterapi dan radioterapi, dan yang akan kita bahas di sini khususnya tentang radioterapi, karena kalau kita bicaranya tentang surgery atau pembedahan, itu constraint-nya atau hal yang harus dipenuhi itu bahwa kankernya itu harus terlokalisasi gitu. Kalau misalkan dia tidak terlokalisasi ya sulit untuk dibedah ya gitu. Tapi kalau misalnya jadi pemilihan teknik pengobatan kanker itu berbeda bergantung pada kondisinya ya, dan stadium berapa itu biasanya yang memutuskan itu adalah radiation oncologist dan pasiennya gitu. Jadi pemilih teknik pengobatan yang mana nih, apakah surgery, apa radioterapi atau kemoterapi, tapi biasanya dilakukan itu adalah kombinasi atau bisa memilih dua di antara tiga ini, walaupun sebenarnya ada ini ya teknik-teknik lain yang juga dilakukan ya, teknik-teknik lain yang juga dilakukan untuk mengobati kanker kayak stem cell, kayak imunoterapi, itu juga banyak, tapi tiga terbesarnya itu adalah teknik-teknik ini. Dan di sini karena kita fisika, jadi kita akan lebih banyak berkaitan dengan teknik radioterapi gitu. Nah, kalau dalam teknik radioterapi ini jadi apa namanya, sumbernya itu ya pasti radiasi panggion ya. Tapi cara memberikan kita radiasi panggion kepada orang tersebut, tekniknya gimana gitu agar dosis yang diterima oleh organ yang sakit itu atau sel kankernya itu akan maksimal dan paling minimum di organ di sekitarnya gitu. Jadi itu dipilihlah mode-mode radioterapi ya, mode-mode atau teknik-teknik radioterapi yang paling aman gitu, yang paling bisa meningkatkan, bisa mengobati lah gitu, bisa mengobati. Jadi banyak cara ya, banyak cara yang digunakan. Nah, ada beberapa yang akan kita lihat. Oke, jadi teknik pemberian radioterapi kepada pasien itu secara umum ada dua bagian, ada dua cara ya. Yang pertama, sumbernya itu diletakkan di luar tubuh pasien gitu. Kalau dia diletakkan di luar tubuh pasien, sumbernya ini kan ini ya, radiasi panggion tadi ya. Radiasi panggion itu bentuknya bisa foton, bisa neutron, bisa proton, bisa elektron. Yang pentingnya dia bisa mengionisasi. Walaupun radiasi panggion juga terbagi dua ya. Ada yang bisa mengionisasi langsung, ada yang mengionisasi tidak langsung gitu. Jadi sumber radiasi panggion itu diletakkan bisa di luar pasien dan di dalam tubuh pasien. Kalau di luar tubuh pasien, namanya external beam radiation therapy atau disingkat EBRT. Jadi dia sumber partikelnya itu ada
sumber radiusnya itu ada di luar pasien, dan biasanya dia menggunakan ini linear akselerator atau pemercepat partikel. Gitu. Jadi apapun partikelnya, dia butuh pemercepat. Gitu. Nah itu EBRT. Nah yang kedua, sumbernya itu diletakkan di luar pasien, gitu, atau dia diletakkan pada posisi yang dekat dengan kankernya, gitu, atau sesuatu yang akan kita obati. Nah, kalau dia diletakkan di dalam tubuh pasien tersebut, namanya internal radiation therapy atau biasanya disebut dengan brachytherapy. Nanti kita lihat prosesnya. Nah, berapa banyak energi yang akan kita deposisikan ke dalam tubuh pasien. Jadi si radiasi pion tadi kan membawa energi ya, membawa energi tertentu. Nah, berapa jumlah energi yang akan kita deposisikan uh, pada pasien tersebut atau pada target kita itu satuannya itu dalam Gray. Itu Gray itu kalau secara fisika dia satuannya itu joule per kilogram. Jadi dosis itu adalah berapa energi yang terdeposit per satuan massa gitu. Jadi satuannya itu adalah Gray. Nah, kalau misalkan kita pengen menghancurkan sel yang volumenya berapa misalnya dan densitasnya berapa, nanti berarti kita bisa menentukan oh dia berapa Gray gitu biar sel tersebut mati gitu. Nah, itu adalah satuan yang digunakan. Gray itu joule per kilogram, dan satuan Gray ini juga digunakan dalam baik itu EBRT maupun brachytherapy untuk mengkuantisasi berapa energi yang diberikan kepada pasien yang akan kita obati. Kalau ada yang mau bertanya, boleh dipotong ya, silakan aja ya. Oke, jadi dan bagaimana cara apakah pasien itu nanti bisa milih nggak dia mau pakai EBRT atau brachytherapy pada saat mengobati pasiennya. Nah, itu bergantung pada ada beberapa faktor. Yang pertama, mungkin rumah sakitnya punya apa nih? Gitu. Kalau rumah sakitnya hanya punya EBRT, dan berarti dia nggak punya pilihan untuk brachytherapy. Kemudian yang kedua terkait biasanya saran dokter, yang terakhir sih saran dokter ya. Kemudian itu yang kedua itu terkait karakteristik dari sel kankernya, di mana posisinya, ukurannya berapa, stadiumnya berapa, jenis kankernya apa, itu dia sangat mempengaruhi keputusan ya, apakah akan menggunakan EBRT atau brachytherapy. Dan yang ketiga adalah saran dari dokter atau treatment apa yang di-approve oleh dokter untuk mengobati pasien tersebut. Nah, kemudian tadi ada dua jenis ya. Jadi sumber radiasinya ditaruh di luar dan sumber radiasinya di dalam pasien. Untuk sumber radiasi yang diletakkan di luar pasien, ada beberapa teknik gitu. Jadi ada namanya 3D CRT, ada MRT, ada volumetric modulated arc therapy. Nah, 3D CRT ini teknik yang paling tua. Oh, yang paling tua ada 2D CRT gitu. Jadi CRT ini adalah conformal radiation therapy. Ini yang paling tua gitu. Jadi walaupun paling tua tapi masih banyak digunakan juga gitu, karena tadi terkait dengan keterbatasan rumah sakitnya ya. Jadi rumah sakitnya udah punya yang mana nih gitu. Dan pada umumnya ya 3D CRT ini masih digunakan gitu, khususnya di Indonesia. Nah, untuk IMRT dan VMAT ini dia teknik yang lebih baru ya dibanding 3D CRT, dan pada umumnya rumah sakit punya ya. Dan IGRT, IORT, ini SBRT, ini gamma knife, cyberknife itu hanya rumah sakit tertentu yang punya gitu. Tapi pada umumnya di rumah sakit yang punya radioterapi minimal dia punya 3D CRT atau MRT, atau ada VMAT juga, atau dia cuma punya 3D CRT. Minimal tuh kalau radioterapi dia punya yang 3 di atas ini gitu. Punya 2 di antaranya atau ketiga-tiganya yang di atas ini tuh biasanya orang punya gitu kalau ada radioterapi ya. Tapi kalau yang mau yang lebih tepat lagi atau lebih khusus lagi itu ada namanya IGRT, kemudian ada IORT, tapi di sini dia kasusnya itu spesifik. Jadi tidak semua
kanker itu bisa diobati dengan teknik-teknik ini gitu. Tapi kalau IMRT dan VMAT ini dia relatif bisa digunakan untuk beberapa jenis kanker. Gitu. Nah, untuk gamma knife dan cyber knife itu satu-satunya ada di Indonesia di MRCC Loa, dan itu khusus untuk dia khusus untuk kasus yang di otak ya, jadi misalnya kanker yang ada lesi atau ada kanker di otak itu biasanya dengan menggunakan gamma knife ini, namun cukup mahal ya. Itu cukup mahal nih dibanding dengan penggunaan MRT dan VMAT, jadi kecuali emang buat kepala dia bagus banget gamma knife, tapi untuk di tubuh ya nggak terlalu nggak bisa digunakan untuk tubuh yang lain gitu. Kalau cyber knife masih bisa, tapi gamma knife ini hanya untuk kepala. Kemudian ada SRS atau SBRT. Nah, ini dia mirip sama IMRT. Kalau misalnya kita nanti lihat video IMRT, itu dia mirip sama SBRT atau stereotactic body radiation therapy. Itu dia mirip sama IMRT, cuma tadi Anda kalau misalkan Anda masih ingat GY-nya gray, itu dia gray-nya paparannya itu lebih tinggi, energi foton yang digunakan itu lebih intens dan lebih tinggi EBRT dibandingkan kalau VMAT dan IMRT gitu. Jadi misalnya di sini kita hanya maksimal memberikan 1 centigrade, tapi kalau SBRT itu dia bisa sampai 10 kali lipatnya gitu. Jadi bisa 1 gray, 2 gray gitu. Jadi ada kondisi tertentu yang menguntungkan untuk menggunakan SBRT, tapi juga ada kondisi tertentu yang tidak bisa menggunakan SBRT atau lebih disarankan untuk IMRT gitu. Jadi kondisional dan tergantung dokternya ya, saran dari dokternya seperti apa gitu. Nah, kalau IMRT biasanya di semua kanker itu bisa dilakukan ya, cuma paling bagus di mana misalnya kanker kanker serviks gitu. Nah, kanker serviks itu dia paling bagus menggunakan brachytherapy gitu. Nah, namun kalau dilihat di rumah sakitnya punya nggak brachytherapy gitu. Kalau nggak punya ya mau nggak mau kita menggunakan teknik yang lain yang tidak lebih presisi dari brachytherapy. Jadi bergantung sama rumah sakitnya lagi gitu, balik lagi kayak gitu ya. Tapi MRT saat ini sudah disetting ya, sudah dibuat dengan sangat baik gitu untuk menjamin keselamatan pasien, menjamin kesembuhan pasien, itu sudah banyak usaha sudah dilakukan ya. Jadi ya tingkat kesembuhan pasiennya akan jauh lebih tinggi ya. Nah, sekarang kita lihat satu persatu untuk beberapa aspek. Nah, ini yang VMAT. Jadi VMAT ini dia VMAT ini mirip kayak IMRT ya. Ini suaranya dia. Nah, jadi kalau VMAT ini, jadi ini kan gantri ya. Gantrinya ini berputar gitu. Gantrinya ini berputar ke 360 derajat gitu. Jadi di sekitar pasiennya. Jadi dia terus berputar 360 derajat. Itu bisa 1 putaran atau 2 putaran gitu. Jadi dalam perjalanannya, dalam dia berputar, dia terus meradiasikan foton gitu dalam dalam 1 kali putaran itu. Jadi ketika dia berputar, maka MLC-nya akan berubah sesuai dengan ukuran targetnya gitu. Nah, dia berputar itu 360 derajat tanpa menahan radiasi yang ini. Jadi radiasinya itu terus diberikan dalam 1 putaran gitu, 360 derajat. Nah, kalau IMRT, dia gini ya. Jadi kalau tadi VMAT itu dia gantrinya berputar 360 derajat dan dalam perjalanannya dia terus meradiasikan partikel. Kalau VMAT, kalau IMRT dia hanya sudut-sudut tertentu gitu. Jadi dia tidak di sepanjang perjalanannya. Jadi di satu sudut dia ngasih radiasi, kemudian dia stop lagi, dia pindah sudut, kemudian dia radiasi lagi, dia pindah sudut, dia radiasi lagi. Itu
bergantung pada planning yang diberikan kepada oleh dokternya ya. Gitu. Jadi dia berhenti di setiap sudut yang berbeda, kemudian dia radiasi, di sudut yang lain dia akan radiasi lagi kayak gitu. Jadi itu bedanya. Kalau VIVAT dia akan beradiasi partikel selama 360 derajat gadranya berputar, tapi kalau MRT dia hanya di beberapa sudut tertentu gitu. Jadi sudutnya ini bergantung pada planning yang diberikan oleh dokter ya. Jadi cocoknya itu untuk mengobati kanker posisinya di sini kita meradiusnya di sudut mana aja nih gitu. Itu ada planningnya dulu sebelum diberikan kepada pasien gitu. Kalau si rumah sakitnya punya dua-duanya, punya MRT dan VIMAT, maka biasanya akan dibandingkan gitu, mana yang paling baik gitu. Paling baiknya dari mana? Biasanya paling baiknya itu dilihat dari namanya ada ini PTV ya, ada apa namanya dose volume histogram. Jadi di sini ada studi yang dilakukan oleh Nguyen et al. Dia untuk kanker di sekitar ini ya, apa bukan dada, yang di bagian perut ke bawah gitu. Itu nanti kemudian si pasien ini diradiasi, belum diradiasi. Jadi si pasien ini akan diradiasi dengan MRT dan VIVAT. Gitu. Kira-kira mana nih yang paling bagus? Nah, biasanya dibuat dulu planningnya, dibuat dulu perencanaannya. Kalau pakai MRT gimana? Kalau kita pakai VIVAT gimana gitu? Itu kan datanya ini dari data CT pasien ya, dari data CT scan. Kemudian nanti dia dibuat planningnya, nanti dapatlah namanya dose volume histogram kayak di gambar ini ya. Nah, jadi kemudian dibandingkan. Jadi mana yang lebih baik nih kalau misalkan kita menggunakan teknik IMRT atau VIVAT nih gitu. Nah, kemudian kita bandingkan. Pertama yang kita lihat PTV. PTV ini adalah target kita gitu, atau kankernya ada di mana. Ternyata kalau kita menggunakan IMRT dan VIVAT, dua-duanya memberikan dosis maksimum di PTV-nya gitu. PTV-nya ini sama ya, IMRT dan VIVAT ini targetnya itu ini ya 100% volumenya itu memperoleh dosis 70 gram. Dua-duanya kayak gitu. Nah, gimana dengan rektum ya? Rektum ini adalah organ etris ya, atau bagian jaringan yang sensitif radiasi, dan kalau dia kena radiasi yang berlebihan maka fungsinya akan terganggu. Nah, itu OAR ya, atau organ etris. Nah, organ etrisnya gimana? Kalau targetnya dapat dosis banyak, gimana dengan organ etrisnya? Kalau organ etrisnya kan dia harusnya beroleh dosis yang rendah ya, karena makin tinggi dosisnya maka fungsinya akan lebih terganggu gitu. Jadi dia diharapkan OAR-nya ini lebih sedikit dia memperoleh dosis. Nah, ternyata di sini dari grafiknya terlihat ya VIVAT itu lebih baik gitu dibanding IMRT, karena rektum ini memperoleh dosis yang lebih besar ya pada saat kita melakukan planning dengan IMRT dibanding dengan VIVAT gitu. Nah, bladdernya gimana? Bladder juga ini adalah OAR juga. Nah, ini biasanya akan dipilih yang yang bahayanya lebih dikit gitu. Nah, ini antara rektum dan bladdernya ya. Jadi ini OAR, tapi kalau di rektum yang memperoleh dosis lebih besar itu MRT, yang lebih kecil itu VIVAT gitu. Tapi kalau di bladder ya mirip-mirip lah ya. Coba ini dosis yang kecil sih untuk bladdernya itu IMRT-nya lebih tinggi dosisnya dibanding dengan IMRT gitu. Jadi di sini sama, kemudian ini IMRT VIVAT lebih baik. Kalau yang di sini adalah IMRT yang lebih baik, cuma tidak signifikan. Ini organ etris lainnya, dan ternyata IMRT itu lebih tinggi dosisnya dibanding dengan yang warna merah gitu, atau yang VIVAT ya. Jadi kalau dilihat dari sini, maka biasanya dokter akan menyarankan, kita untuk meminimalkan kerusakan pada organ etris, maka biasa ini dari gambar ini maka akan dipilih yang paling baik itu adalah
kita lakukan treatment dengan menggunakan VMAT gitu, jangan dengan IMRT, karena dengan IMRT maka dosis yang diterima oleh organ etris itu akan lebih tinggi gitu. Nah, ini studinya oleh Nguyen et al, tapi tidak semua kasus seperti itu ya. Jadi bergantung kasuistik gitu, bergantung pada kasusnya apakah akan digunakan MRT atau akan digunakan VMAT itu bergantung pada kasusnya masing-masing gitu. Walaupun pasien yang lain juga dia kanker yang sama, coba posisinya rada berbeda. Nah, itu bisa jadi pada saat dibandingkan seperti ini, apa ya, artinya yang lebih baik gitu. Jadi, kasuistik gitu, masing-masing, akan berbeda gitu, atau, kajiannya itu akan kompleks ya, atau, berbeda antara satu kasus dengan kasus yang lain. Apakah IMRT lebih baik atau VMAT yang lebih baik itu tergantung pada kasusnya masing-masing. Oke. Selanjutnya tentang, setelah tadi VMAT dan VMAT dan IMRT, dua-duanya tadi menggunakan partikelnya apa? Foton ya. Jadi foton beam, tapi tekniknya berbeda. Nah, sekarang kita ganti partikelnya. Partikelnya sekarang kita gunakan partikel foton, proton ya. Kalau yang IMRT dan VMAT itu partikelnya adalah foton. Kalau proton terapi ya partikelnya proton gitu. Nah, ini lagi hype di saat ini. Nah, proton terapi itu sedang hype saat ini, jadi karena di Indonesia sendiri itu belum punya. Jadi di Indonesia itu baru punya foton terapi, dan dari banyak kajiannya itu dari dulu itu sudah diketahui, oh ternyata kalau menggunakan foton dan menggunakan proton itu efek terhadap pasien itu akan berbeda, jauh berbeda gitu. Dan tingkat kesembuhan pasien itu akan lebih baik jika kita menggunakan terapi proton dibanding dengan menggunakan foton kayak IMRT, VMAT gitu. Ini sudah lama, kajiannya itu sudah lama dilakukan ya, dan secara klinis sudah dilakukan sejak tahun 1974 ya, dan sudah banyak pasien yang diobati dengan menggunakan proton terapi ini dan hasilnya cukup baik, ketika kesembuhan pasiennya cukup tinggi gitu. Namun kalau di Indonesia itu belum punya gitu. Jadi di Indonesia itu belum punya, dan yang paling dekat itu dengan kita yang sekarang lagi bangun, ya fasilitas yang sedang dibangun itu ada di Singapura dan di Thailand gitu. Yang di Singapura kalau nggak salah udah lebih dari setengah jadi ya, udah lebih dari 50%, tapi kalau yang Thailand itu baru ini. Yang paling yang saya tahu itu Asia Timur ya, yang paling banyak itu di Jepang ada, di Taiwan ada 3, kemudian di Cina juga banyak, tapi di Asia Tenggara itu tadi ya, belum ada satupun, dan dia sekarang lagi bangun itu adalah di Singapura gitu. Nah, kalau dari kajian secara teorinya dan secara prakteknya juga sih, ketika kita menggunakan partikel proton, jika dibandingkan dengan foton, maka tingkat kesembuhan pasiennya itu akan lebih baik kita menggunakan proton dibanding dengan foton gitu kan. Kenapa? Karena kalau proton ini, maka dia akan memberikan dosis maksimumnya selalu akan di targetnya gitu. Kalau foton gimana? Kalau foton nggak seperti itu, dia karakteristiknya rada berbeda gitu. Jadi ini dia punya kedalaman maksimum. Jadi kalau misalkan ada foton ditembakkan ke sebuah fandom, maka kalau foton tersebut energinya ada MeV, energi rata-ratanya itu 2 MeV, maka dia akan mencapai ke dalam maksimum 1,5 cm. Nah, gimana kalau pasien tersebut tumornya di kedalaman misalnya 2 cm gitu? Ya nggak akan mati kan berarti gitu. Nggak, maksimum dosisnya itu nggak akan nyampe di 2 cm, nah itu kan jadi masalah ya. Itu artinya kalau tetap kita maksakan menggunakan lidak atau foton yang energinya 6 MV, maka dosis maksimumnya itu akan di luar kankernya, gitu. Akan mengenai jaringan-jaringan normal yang di sekitarnya yang harusnya tidak terbunuh gitu. Dan ternyata kalau menggunakan tetap menggunakan foton tersebut,
ya bahaya kan, jadi targetnya nggak mati, kankernya nggak mati, tapi dosisnya malah merusak jaringan normal gitu. Itu kenyataannya kalau di foton beam ya gitu. Nah, kalau proton gimana? Kalau proton itu kita bisa mengatur kedalaman maksimum ya. Gitu. Jadi kalau misalkan si tumornya si A kedalamannya 2 cm gitu. Oh, berarti kita harus meradiasikan atau memberikan foton yang energinya misalnya 80 MeV gitu. Nah, itu dia akan posisi maksimum itu akan ditarget atau di tumornya tersebut gitu. Tapi kalau misalnya foton kita nggak bisa melakukan hal seperti itu karena foton itu dia energinya fix gitu. Jadi energinya hanya yang bisa dipercepat itu ada 6 MV, ada 10 MV, ada 15 MV, dan itu kedalaman maksimumnya itu pada posisi-posisi tertentu. Gitu. Jadi dengan menggunakan proton beam itu akan lebih menjamin bahwa dosis maksimum itu akan sampai pada target dan dosis minimal mungkin di organ etrisnya dan menjamin kesembuhan pasien itu yang lebih tinggi. Gitu. Masalahnya di mana? Kenapa sih proton beam itu gak banyak yang punya? Ternyata proton beam itu dia fasilitasnya itu sangat mahal ya. Dan dia membutuhkan karena dia membutuhkan mempercepat partikel yang sangat besar. Kalau foton perbandingannya gini, kalau foton beam itu kita membeli lidak nih, udah jadi gitu. Dia mungkin di ruangan 3x3 kita udah bisa simpan alat itu muat. Tapi kalau dan itu instalasinya nggak nyampe sebulan. Jadi ketika kita beli udah dikomisioning oleh yang jual, kemudian kita udah siap pakai itu 1 bulan. Malah ada nggak nyampe 1 bulan itu dia udah siap pakai. Cuma kalau proton beam dia dibuatnya aja tuh dulu ya, tapi saya nggak tahu sekarang itu berapa lama. Tapi dulu itu sampai dari sejak kita merencanakan sampai dia bisa menerima pasien itu kurang lebih 5 tahun. Jadi sangat lama karena dia membutuhkan fasilitas yang sangat besar gitu. Jadi dia membutuhkan pemercepat partikel yang sangat besar. Tapi kabar baiknya saat ini itu udah banyak yang produsen-produsen dari proton beam ini yang mereduksi size-nya gitu. Tapi otomatis kalau mereduksi size-nya nanti kemampuannya akan lebih lebih ya tidak sebagus kalau pemercepat partikelnya lebih luas gitu. Jadi kalau tadi lidaknya foton beam itu kita coba butuh ruangan 3x3 meter kuadrat itu udah muat. Tapi kalau akselerator ini dia sampai lebih dari 10 meter, ya udah 100-an meter lah gitu. Jadi dia butuh ruangan yang lebih besar. Pemercepat partikelnya itu dia butuh apa fasilitas yang jauh lebih luas gitu, makanya dia lebih mahal. Jadi berapa triliun ya, jadi itu berapa triliun nanti dibutuhkan. Tapi di Indonesia sekarang ini itu udah buku putih udah akan ada gitu, di Indonesia akan ada rencananya itu di RSPAD Gatot Subroto. Kajiannya itu udah dilakukan tapi belum dibangun. Gitu. Jadi tapi nanti insya Allah akan dibangun ya. Nanti kalau misalnya udah banyak kajian tentang proton beam ini, mungkin nanti dibutuhkan ya ketika membangun fasilitas proton beam di rumah sakit gitu. Harapan saya sih gitu. Mudah-mudahan ada gitu. Nanti kalau misalnya udah ada vendor-vendornya itu biasanya menawarkan ya. Jadi apa kita tidak harus membutuhkan apa area yang cukup besar lagi, tapi cukup cukup ya sedang lah ukurannya gitu. Cuma kegunaannya juga akan lebih praktis, kegunaannya akan lebih ini ya, lebih eh, rendah ya ini kemampuannya itu akan menurun gitu. Nah,
Nah, ini proses pada yang terjadi pada proton terapi, kenapa sih kita butuh fasilitas yang sangat luas. Jadi proton terapi itu menghasilkan proton yang diambil dari atom hidrogen, gitu. Jadi atom hidrogen itu kan dia punya elektron sama nukleonnya. Nukleonnya itu dia punya proton satu. Dari si protonnya itu dilepas dari atom hidrogennya ya. Kemudian dipercepat ini pakai apa? Mempercepat partikel ini segede ini, gitu. Jadi segede ini mempercepat partikelnya, kemudian dia dikirim ke gantry. Gantry-nya ini mirip sama kayak ini ya, sama kayak di linear accelerator untuk foton beam biasa, cuma dia partikel yang dikeluarkan adalah foton gitu. Nah, ini kemudian nanti akan mengenai pasiennya, sama ini proses penyinarannya itu sama seperti pada foton beam ya gitu. Coba dia lebih targeted gitu. Jadi tidak ada radiasi yang bocor gitu. Tidak ada radiasi yang bocor yang mengenai organ sehat gitu. Jadi dia khusus untuk hanya ada pada apa targetnya aja gitu. Cuma ada medium yang dilewati sama dia juga akan memperoleh dosis, tapi tidak sebesar ketika kita menggunakan foton beam gitu. Oke, nah sekarang kita lihat bagaimana perbandingan antara kalau si pasien ini kita radiasi menggunakan proton dan foton gitu. Ya, visualisasinya gimana sih gitu. Nah, ini kalau dengan menggunakan foton, ini yang warna merah ini ya. Ini berkasnya. Jadi yang warna merahnya ini pun nyampe di belakang gitu ya. Jadi walaupun target kita di sini tapi target kita di sini tapi yang merahnya ini masih lanjut ke belakang gitu. Jadi ini merusak ya. Nah, kalau yang photon beam yang hijau ini ya, dia itu fokus hanya untuk di targetnya aja gitu. Hanya di sini dan tidak ada radiasi yang bocor ya, yang yang keluar dari sini. Mengakibatkan nanti kalau kita punya lihat kurva PDD-nya kayak gini. Kalau foton dia kan maksimum di posisi ini tadi. Saya Oke, kalau foton dia maksimum di sini ketika padahal misalnya target kita itu di sini gitu ya, kan masalah gitu kan. Ternyata ini dosisnya cukup banyak di organ sehat, dan ketika di targetnya itu dosisnya malah dikit gitu. Nah, kalau photon beam kita bisa ngeset gitu biar dosisnya itu maksimum di phantomnya ini gitu. Nah, eh, ini pemberi cepat partikelnya ada siklotronnya dan piranti yang memisahkan proton dari atom hidrogen. Nah, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ntar saya minum dulu ya. Silakan bagi teman-teman mahasiswa ya yang bertanya langsung sebelum dilanjutkan ke materi berikutnya supaya tidak lupa ya. Kan tadi ada proton itu bisa mengukur dosisnya itu dan nantinya bakalan tepat gitu. Nah, itu untuk proses pengukurannya itu dari alatnya langsung atau ada komponen tambahan dari luar? Untuk yang apanya tadi maaf belum nangkap pertanyaannya. Bisa diulang? Untuk alat proton terapi. Untuk alat proton terapi itu kan bisa secara pas gitu targetnya itu dapat ketika kanker itu berada dalam kedalaman 2 meter, maka pas 2 meter tidak lebih, sehingga jaringan radiasinya itu tidak bocor. Itu untuk proses pengukurnya itu dari proton terapinya atau ada komponen lain dari luarnya ya, Bu? Jadi dari sinklotronnya itu kita misalkan mau produksi si protonnya ini nanti energinya berapa nih gitu yang akan kita berikan kepada pasien. Jadi nanti ada proses pemercepat partikel ini kan dipercepat ya, sehingga dia punya energi kinetik yang cukup ya untuk sesuai dengan yang kita inginkan. Misalnya kalau misalnya kita butuh partikel proton yang energinya misalnya 70 MeV gitu. Jadi kita mempercepatnya secepat apa nih sehingga dia punya energi kinetik
70 MeV dan ketika keluar dari pemercikan partikelnya energinya segitu gitu. Nah, kalau beda treatment kalau misalnya kita mau si foton kita itu energinya 200 MeV gitu. Misalnya si pasien ini punya tumor atau target kita itu misalnya 4 cm gitu dari permukaan. Nah, berarti kan kita membutuhkan proton yang energinya lebih besar gitu kan. Jadi itu proses mempercepatnya itu akan lebih kompleks dan lebih lama dibanding tadi yang kita mempercepat proton yang energinya 70 MeV gitu. Jadi bisa di custom dia kalau di proton ya, beda sama di foton gitu. Bisa di custom sesuai dengan kita posisi targetnya ada di berapa senti dari permukaan gitu, biar si targetnya itu memperoleh dosis paling maksimal gitu. Gimana? Terima kasih, Bu. Oke. Jadi ini ya kajian untuk proton beam ini sedang bagus-bagusnya ya sekarang, karena banyak yang lagi install yang baru. Jadi banyak hal yang harus diketahui dulu kan sebelum kita punya gitu, sebelum kita punya alatnya. Oke, selanjutnya dan teknik yang kalau tadi kita membutuhkan pemercepat partikel dari luar ya, yang sumber radiasinya itu dari luar. Nah, ini kalau selanjutnya ini berhidroterapi, di sumber radiasinya diletakkan di dalam tubuh orang, gitu. Jadi di dalam tubuh pasien. Nah, ini kita menggunakan sumber radioaktif. Gitu. Sumber radioaktifnya ada iodin 125, ada ini apa ya, lupa saya, iradium 192, kemudian ada cesium 137. Ukurannya seperti ini. Jadi dia dimasukkan ke dalam, radioaktif ini dimasukkan ke dalam tabung kecil kayak gini. Nah, nanti akan diletakkan di dalam tubuh pasien. Jadi ini kecil-kecil segini ya, itu karena kecil ini namanya itu disebut dengan seed gitu. Bibit seed, SSN. Ini ya, seed gitu. Jadi diletakkan di dalam sebuah kateter, nanti kita lihat ininya. Dan teknik ini sebenarnya dia sangat presisi gitu, karena sumber radioaktifnya kita taruhnya sangat dekat dengan targetnya, sehingga kerusakan targetnya itu akan lebih tinggi gitu dibanding kalau sumbernya dari luar. Cuma ada hal lain yang diperhatikan, biasanya ini tidak menjadi prioritas pengobatan kanker di rumah sakit karena dia setup alatnya itu lumayan lama. Gitu. Kalau radioterapi itu dia cepat gitu, misalnya 30 menit udah beres. Tapi kalau brahiterapi itu 1 hari mungkin cuma 1 pasien gitu. Nah itu menghabiskan waktu. Cuma dia memang lebih presisi gitu. Dan dia ada beberapa kanker yang sangat cocok menggunakan brahiterapi gitu. Nah, jadi namanya ada gynecological cancer ya, atau breast cancer, head and neck cancer. Itu gynecological cancer ini kanker yang area reproduksi ya, daerah situ itu biasanya sangat bagus menggunakan menggunakan brahiterapi gitu. Nah, itu menggunakan high dose rate atau low dose rate ini bergantung pada rumah sakitnya punya apa, balik lagi. Kemudian kalau si rumah sakitnya itu dokternya nyaranin yang mana, dan kita mau bunuh kanker itu dengan dosis berapa. Nah, itu dipengaruhi apakah kita akan memilih seed yang LBR atau yang HDR. Nah, jadi brahiterapi juga terbagi-bagi ya. Ada yang pertama intrakapiteri, ada interstitial, sama intraoperatif. Kalau intraoperatif ini biasanya setelah kombinasi dari pembedahan ya. Jadi ketika orang dibedah, kemudian biar bersih banget gitu, nggak ada sisa-sisanya lagi sel kankernya, maka dikasih radioaktif gitu. Nah, itu intraoperatif. Jadi dia sebelum pembedahan yang ditutup itu diradiasi dulu gitu biasanya. Jadi dia direct contact with surgical warhead gitu. Kemudian kalau intrakaviteri, jadi dia sumber radiasinya diletakkan di dekat ya, di dekat kayak ada
mau gak mau harus kita buatkan rongga. Kalau misalnya serviks kita ada udara rongganya, jadi bisa kateternya langsung dimasukkan. Kalau breast itu biasanya dimasukkan ya, ada kateter yang dimasukkan. Kemudian kalau interstitial ini kita langsung menaruh ya, kita langsung memasukkan kateternya itu di targetnya gitu. Jadi implannya itu langsung di targetnya. Kalau yang intrakapiteri kita tidak meletakkan di dekatnya aja, itu nggak usah di dalamnya. Tapi kalau interstitial dia pas di dalam targetnya gitu. Nah kemudian yang intraoperatif tadi dia merupakan kelanjutan dari setelah adanya operasi, biar bersih banget baru ditaruhin radioaktif gitu di sekitarnya atau di atasnya, sehingga membersihkan sel-sel kanker yang tidak bisa dibersihkan pada saat pembedahan. Nah, setelah itu ada namanya permanen implant dan ada temporary implant. Jadi kalau permanen implant ini biasanya radioaktif itu ditaruh gitu, dimasukkan dalam tubuh dan disimpan dalam jangka waktu yang sangat lama. Kalau temporary itu dia cuma misalnya 2 detik atau 3 detik dimasukkan dalam tubuh kemudian diambil. Nah itu temporary. Kalau permanen itu biasanya untuk yang gondok gitu, apa ya namanya, kanker apa ya itu yang digondok itu biasanya ditambahin sumber radioaktif gitu, dan dia dibiarkan misalnya 6 bulan baru dia diambil gitu. Jadi itu yang permanen implant. Jadi bergantung sama kasusnya lagi, apakah dan keamanannya ya. Biasanya sih yang pada umumnya itu yang banyaknya yang temporary implant gitu. Tapi kalau permanen implant di luar negeri ada ya. Ya, tapi di Indonesia saya nggak tahu permanen implant digunakan apa enggak. Tapi yang pastinya itu ada temporary implant. Nah, ini berakhir terapinya ini HDR ya. Jadi ini mesin apa namanya? Ini alat yang menyimpan sumber radioaktif ya gitu. Kemudian si radioaktifnya nanti si kateternya ini dimasukkan ke sebelah mana nih, dia akan si pasien ini akan di di treat atau diobati apa kankernya di mana. Kalau tadi dimasukkan di area hidung berarti mungkin kankernya head and neck gitu. Nah ini dimasukkan sumber radioaktifnya tadi lewat kateter ini dimasukkan ke dalam ini. Jadi target kita ada di sini ya, jadi kateternya dimasukkan ke situ, kemudian dia berhenti di posisinya, nah baru dia mengeluarkan radiasinya. Disimpan beberapa saat kemudian ditarik kembali gitu. Jadi dipindah tempat, kemudian dia beradiasi lagi, dipindah tempat beradiasi lagi, karena kita kan punya targetnya daerah sini ya gitu. Nah baru dia ditarik keluar gitu. Nah setelah itu nanti biasanya akan dilihat sebelum dia dimasukkan sumber itu biasanya dibuat dulu. Oh, kalau misalkan dimasukkan sumber ini dia si targetnya ini dapat berapa gray, apakah akan mati apa enggak, itu ada kajian planningnya tersendiri gitu dari brahiterapi. Oke. Demikian terkait dengan teknik-teknik radioterapi khususnya untuk MRT, VMAT, proton terapi, dan brahiterapi. Oke, kita lanjutkan sedikit tentang Monte Carlo. Iya, kadang tergantung ini ya, tergantung apakah pasiennya dalam keadaan tertidur, biasanya dibius gitu. Kalau tadi di hidung ya, tapi kalau misalnya di bagian gynecological cancer atau yang bagian di agar di area reproduksi, biasanya cuma dibius lokal gitu daerah situ. Jadi yang atas, yang bawahnya dibius lokal karena pemasukan kateter itu kan tidak ini ya, dalam tanda kutip itu berdarah-darah gitu ya. Jadi biasanya orang banyak yang tidak memilih brahiterapi juga karena gitu, dia jadi kayak lebih sakit gitu. Kalau disinarin kan nggak kelihatan ya bekasnya ya, nggak ada darah yang keluar segala macam gitu. Tapi kalau brahiterapi karena
pada saat memberikan seednya tadi atau sumber radioaktifnya itu pakai kateter, jadi itu biasanya berdarah gitu. Jadi lebih luka, tapi sebenarnya dalam mengobatinya itu lebih baik, lebih presisi dibanding kalau kita menggunakan radioterapi. Gitu. Jadi biusnya bius total atau bius lokal ya, bergantung sama kasus. Oke, saya lanjut ke Monte Carlo. Nah, kalau Monte Carlo ini banyak digunakan ya, jadi nggak cuma di fisika medis doang nih. Monte Carlo itu digunakan untuk menganalisis sebuah kasus yang sifatnya acak. Gitu. Punya probabilitasnya, cuma kita nggak tahu dengan pasti. Gitu. Kalau ini tuh kota judi ya. Jadi kalau judi itu karena ikan besar itu ada di Monte Carlo ini ya. Walaupun kebanyakan yang di daerah-daerah lain ada kota kasino gitu. Cuma di awal itu Monte Carlo ini kota yang sangat terkenal dengan kota. Nah, jadi dalam fisika partikel dan fisika nuklir dan partikel ya. Kalau kita bicaranya partikel, itu dia kan banyak ketidakpastian ya pada partikel. Yang pertama mungkin krisis identitas yang dimiliki oleh partikel ya. Apakah kadang dia sebagai partikel, kadang dia sebagai gelombang. Nah itu udah sebuah probabilitas gitu dan kita tidak bisa menentukan dengan pasti gitu. Nah kalau dalam kajian fisika medis di awal itu ini cuma salah satu contoh ya. Kenapa sih Monte Carlo digunakan dalam fisika medis gitu. Nah, jadi Monte Carlo itu mendeskripsikan bagaimana perjalanan partikel. Jadi kita tuh kayak Tuhan gitu. Jadi dalam Monte Carlo ini kita tuh kayak Tuhan yang mendefinisikan gimana sih hidup pada saat dia hidup itu dia lahir gimana, kemudian hidupnya gimana, kemudian kalau mati itu kondisinya gimana gitu. Itu kita definisikan dalam simulasi Monte Carlo. Gitu. Jadi contohnya gini. Jadi kita punya foto nih ya, ada 3 foto di sini akan kita simulasikan masuk ke dalam sebuah medium. Medium kita itu warna hijau, apa ini kuning ya, kuning lumut. Nah, foto ini akan bergerak menuju ke medium kita ini dan akan berinteraksi. Nah, sebelum dia berinteraksi, kita harus mendefinisikan dulu si foton kita ini. Jenisnya apa sih partikel yang akan berjalan itu? Apakah foton, elektron, atau positron? Nah, dalam kasus ini kita udah pasti, kita mau simulasiin perjalanan si foton. Udah. Kita sekarang punya identitas yang pertama. Kemudian yang kedua, kita harus tahu dia lahir di mana nih, gitu. Posisinya di mana nih ketika dia lahir. Nah, dalam simulasi dalam eksperimen pasti akan seperti itu kan. Ketika seseorang di treatment menggunakan radioterapi, kita harus tahu ini kita memberikan foton itu, energi fotonnya itu berapa, energi protonnya itu berapa, itu harus jelas gitu. Kemudian posisinya ada di mana gitu. Nah, udah kita sudah mendefinisikan dia pada saat dia lahir. Dia lahir kemudian dia akan hidup. Nah, kemudian dia akan hidup, dia akan berjalan. Kalau kita udah menentukan arah geraknya, foton kamu harus jalan lurus ya. Harus jalan menuju nanti akan berinteraksi dengan si medium ini. Nah, kemudian si foton ini akan bergerak. Nah, sejauh mana dia bergerak sebelum dia mengalami interaksi pertama kali, itu namanya minute free path. Apakah kita punya nilai yang pasti?
Kita tidak punya nilai yang pasti, cuma kita punya probabilitasnya. Gitu. Misalnya foton energinya 2 MeV, kemudian dia akan menumbuk air, maka dia akan mengalami interaksi pada rentang misalnya dari 0 sampai 5 cm. Gitu. Dia akan mengalami interaksi antara 0 sampai 5 cm. Pada saat foton awal ini, apakah dia akan berinteraksi di 2 cm, atau ketika dia udah masuk 3 cm, 5 cm itu nggak ada yang tahu. Itu bentuknya adalah probabilistik. Nah, oke lah. Kemudian kita pilih. Oh iya, dia berinteraksi ketika dia berada di kedalaman misalnya 5 cm. Dia berinteraksi dengan siapa di situ? Nah, kemudian dia berinteraksi dengan siapa? Jenis interaksi apa yang terjadi? Nah, interaksi dengan siapa? Otomatis kan dia bisa interaksi dengan atom elektronnya, atau bisa berinteraksi dengan inti atomnya. Kalau berinteraksi dengan elektron, kalau dari gambar sini kan yang foton yang pertama, itu kan fotonnya hilang ya. Fotonnya yang warna kuning hilang, tapi akan ada berkas yang warna merah ini. Nah, itu adalah yang terjadi adalah efek fotolistrik menyebabkan si fotonnya ini hilang. Hilang itu artinya energi si fotonnya ini semua ditransfer ke elektronnya, sehingga elektronnya itu punya energi yang cukup untuk lepas dari atomnya, dan dia bisa bergerak dengan energi kinetik tertentu. Nah, itu efek fotolistrik terjadi di situ. Nah, kemudian si elektronnya dihasilkan, ini berarti kan si fotonnya udah mati ya di sini ya, karena dia udah nggak ada nih tereknya di sini. Si fotonnya mati itu kondisinya gimana? Dia mati kalau energinya itu kurang dari energi cut off, dan atau dia keluar dari area yang kita tinjau ini. Gitu. Dan dia matinya di mana? Kalau si foton ini kita udah tahu ya, matinya di sini. Kemudian matinya karena apa? Matinya karena energinya kurang dari energi cut off yang kita definisikan di awal simulasi. Gitu. Nah, kemudian kita selesai mengikuti fotonnya, kita ikutin partikel yang kemudian dihasilkan ini. Kita ikutin. Nah, si elektron ini ternyata mengalami interaksi di sini, sehingga menghasilkan elektron baru. Kita ikutin semuanya, ikutin, sampai si partikel ini memenuhi dua kondisi ini ya. Apakah energinya kurang dari energi cut off atau keluar dari VOI, baru kita, oh ini elektron ini udah mati, elektron ini juga udah mati. Gitu. Nah, kalau udah beres semua di track yang ini udah mati, baru kita pindah ke partikel kedua. Nah, partikel kedua dia bergerak masuk ke dalam volume kita, ternyata dia berinteraksinya nggak jauh, nggak 5 cm gitu. Dia berinteraksinya misalnya 4 cm dia udah berinteraksi. Interaksi apa yang terjadi? Ternyata ini ketika dia interaksi, fotonnya masih ada elektron yang dihasilkan. Makanya terjadi adalah hamburan Compton. Hamburan Compton, fotonnya masih ada, energinya berkurang, panjang gelombangnya makin panjang, dan menghasilkan elektron. Nah, ternyata si fotonnya ini kemudian dia mengalami hamburan dan keluar dari area pengamatan kita yang box warna hitam ini, dan kita sebut dia mati, gitu, karena dia udah di luar VOI. Nah, kita berhenti mengikuti fotonnya, kita ikutin lagi elektronnya seperti itu. Oh, ada foton lagi dihasilkan segala macam. Ini kita ikutin sampai semua secondary partikel, semua partikel baru yang dihasilkan itu udah mati gitu, atau memenuhi kondisi yang ini ya. Baru kita selesai. Nah, kemudian kita pindah lagi di partikel yang lanjut, yang ketiga. Ternyata di sini dia bergerak 3 cm, kemudian mengalami pion production, dia menghasilkan elektron, kemudian menghasilkan pasangan elektron dan positron, positronnya menghasilkan ada interaksi baru, kemudian seperti itu semuanya sampai semua partikel itu kita simulasikan. Bayangkan kalau misalnya kita simulasi 1000 partikel, dan 1000-1000-nya itu kita ikutin hidupnya seperti ini. Makanya kekurangan dari simulasi Monte Carlo itu adalah waktu simulasi yang sangat lama, karena semua partikel itu kita ikutin. Nah, makanya banyak code atau banyak source code yang disediakan yang menggunakan teknik Monte Carlo dengan beberapa pendekatan yang
bisa mereduksi waktu simulasi gitu. Jadi kita bisa milih di saat ini ya, kita mau pilih software yang mana, kita mau pilih software yang mana, tapi yang harus diperhatikan apakah software tersebut cocok untuk kasus yang sedang kita tinjau apa tidak gitu. Oke. Nah, kayak gini ya. Jadi satu partikel, insiden partikelnya sendiri, tapi perjalanannya itu cukup panjang, dan ini pasti simulasinya akan lebih panjang gitu, akan lebih lama ya waktu simulasinya. Nah ini apa contoh-contohnya ya. Nah kemudian beberapa source code yang bisa digunakan dalam khususnya dalam fisika medis ya. Jadi semua source code yang saya tampilkan di layar ini menggunakan teknik Monte Carlo ya. Gitu. Cuma yang membedakan apanya? Biasanya yang membedakan yang pertama adalah partikel yang ditinjau. Misalnya saya mau simulasi foton. Gitu. Semua code ini bisa simulasi perjalanan foton. Bisa mensimulasikan perjalanan elektron. Neutron ternyata yang bisa mensimulasi, yang tidak bisa itu EG senarsi tidak bisa mensimulasikan neutron. Ini ya salah satunya ya. Nggak tahu EGS5 itu EJS ini kayaknya itu khusus untuk apa? Tidak untuk neutron. Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya, saya mau simulasi neutron, berarti jangan pakai GSNRC. Gitu. Jadi kita harus tahu karakteristiknya. Gitu. Nah, selain perbedaan dari partikel yang disimulasikan, juga rentang energinya. Gitu. Jadi, misalnya saya mau simulasi yang energinya 1 tera elektron volt, maka jangan pakai GSNRC, jangan pakai GSPICE, jangan pakai Penelope, jangan pakai PITS, tapi pakai misalnya Xeon. Gitu. Xeon ini nih, biasanya fisika partikel nih, gitu. Kemudian jangan pakai MCNP. Gitu. Tapi kalau misalnya energinya misalnya masih dalam rentang mega elektron volt, nah itu masih bisa ya, di semua code ini masih bisa. Jadi ada beberapa constraint yang harus diperhatikan ketika kita memilih kita menggunakan software yang mana untuk menyelesaikan masalah kita, gitu. Khususnya untuk software-software yang berkaitan dengan Monte Carlo. Nah, ada beberapa code yang akan saya perkenalkan. Nah, yang pertama GSNRC. Jadi GSNRC itu adalah software yang paling sederhana di antara semuanya ya. Ini tuh paling sederhana dan paling mudah untuk dipelajari gitu, itu GSNRC. Coba kelemahannya apa? Kelemahannya dia hanya bisa menyimulasikan perjalanan foton, elektron, dan positron. Kemudian rentang energinya itu 1 kiloelektron volt sampai 10 giga elektron volt, dan dia punya GUI gitu. Ada GUI yang bisa membantu kita untuk memahami apa yang akan kita simulasikan. Itu dalam GSNRC ini bisa di-download secara bebas ya. Nanti kalau misalnya mau download, kemudian mau install, di situ ada installation instruction-nya itu sangat lengkap gitu. Jadi harus bisa diikuti. Dia bisa under Windows, Linux maupun macOS, itu bisa semuanya. Tapi saya biasanya menggunakan Linux, itu dia lebih stabil dibanding Windows. Tapi kalau komputer Anda terbatas di Windows ya bisa Anda bisa install gitu. Silakan kunjungi ini website-nya. Nanti cepat instalasinya, soalnya cepat. Yang penting sesuai dengan apa yang di deskripsinya di installation instruction gitu. Kemudian di sini punya 2 user code, namanya ada DOS-XYZ-NRC dan BIB-NRC. Kalau DOS-XYZ-NRC ini khusus untuk menghitung dosis ya, baik itu veto homogen maupun inhomogen. Kalau BIB-NRC ini khusus untuk membuat mendesain lindung akselerator. Nanti Anda bisa lihat track dari partikel ya. Jadi partikelnya datang di sini, nembuk ini nanti akan ada shower ya. Jadi kayak ada partikel apa aja nih yang dihasilkan dari satu berkas ini gitu. Nanti itu menggunakan BIB-NRC. Nah, kemudian ada Xeon.
Zeong ini sangat luas ya penggunaannya dalam fisika partikel maupun dalam fisika medis, cuma karena sangat luas, jadi ya relatif lebih susah lah dibanding dengan EGSRC, cuma dia lebih powerful gitu. Dan yang terbaru ada Zeong DNA, jadi kita bisa simulasi DNA, jadi khususnya untuk melihat bagaimana efek radiasi terhadap DNA atau efek tertentu terhadap DNA itu bisa dilakukan menggunakan Zeong DNA. Nah, kemudian ada lagi Topaz. Topaz ini anaknya Zeong ya. Jadi Topaz ini, kalau Zeong itu dia bisa kemana-mana, bisa di fisika partikel, jadi bisa ini ya digunakan di partikel detektor elementer di CERN maupun di Fermilab. Itu dia menggunakan Zeong ya, dan ini lebih luas penggunaannya. Kemudian ada turunannya atau anak dari Topaz ya. Anak dari Topaz ini, jadi dia based on Zeong, coba khusus untuk medical physics gitu, dan dia hanya bisa menyimulasikan partikel X-ray, elektron, neutron, foton, dan heavy ion, dan dia bisa menyimulasikan lidah brachytherapy dari brachytherapy, dan ada time resolve simulation. Jadi dia kita misalnya melihat perjalanan partikel itu dari waktu ke waktu, itu bisa kita lakukan menggunakan Topaz. Bahasanya dalam C++. Jadi gini ya, jadi kita punya sebuah ini, kemudian kita radiasi gitu. Jadi tiap satuan waktu nanti dia akan terlihat perjalanan partikelnya seperti apa. Kemudian ada pitch. Pitch itu mirip sama MCNPX. Nah, MCNPX itu atau MCNP itu sebenarnya dulu tuh ada versi dari Batan, itu ada versi yang license ya, yang berlisensi dari Batan, cuma kayaknya saya dengar info terbaru itu kayaknya lisensinya udah habis gitu, sehingga penggunaan MCNP itu nanti takutnya terdistraksi oleh adanya lisensi gitu. Nah, namun kalau misalnya yang mirip sama MCNP itu namanya PITS ya. Jadi kalau PITS itu dia mirip sama MCNP, cuma dia menurut saya sih lebih powerful ya gitu. Jadi PITS ini juga dia source code, semuanya ada bisa. Jadi semua code yang saya share, yang saya jelaskan di ini itu bebas ya, tidak berbayar. Ada yang berbayar kayak ini MCNP ini berbayar ya, kita butuh lisensi, kita butuh beli, tapi Indonesia kayaknya udah nggak punya sekarang. Kemudian ada Fluka, ini juga berbayar. Penelope ini bisa, itu namanya ada Primo, itu juga ada ini, dan itu source code dan itu free ya. Jadi Anda bisa download secara langsung, namun biasanya harus registrasi dulu. Kayak misalnya PITS ini, Anda bisa apply untuk penggunaannya. Jadi Anda apply untuk kebutuhan apa, nanti ditanya, kemudian nanti akan ada assessment dari mereka. Kalau kita lulus assessment, maka link pitch-nya akan diberikan gitu. Kalau biasanya sih dikasih ya, cuma prosesnya cukup lama gitu. Nah, untuk memperoleh lisensinya itu seperti itu, dan kita ikut course-nya gitu. Dan saya alhamdulillah udah ikut course-nya dan udah memiliki lisensi untuk menggunakan pitch gitu. Dan ini lebih powerful ya dibanding dengan EGSNRC, dan visualisasinya cantik gitu, bagus-bagus gitu visualisasinya yang bisa kita lihat. Oke, selanjutnya tentang studi-studi yang telah kami lakukan berkaitan dengan Monte Carlo. Nah, yang pertama adalah kami melakukan pemodelannya atau desain linear akselerator. Jadi lidah yang dari rumah sakit itu kemudian kami desain secara simulasi Monte Carlo. Kemudian nanti kita lihat keluarannya. Nah, keluaran dari desain yang kita buat itu dibandingkan dengan hasil eksperimen. Kalau deviasinya cukup kecil, berarti lidah kita itu yang kita bangun itu sudah terverifikasi. Nah, lidah itu dibangun ini ya, kita membuat filtering filternya, Jones-nya, ion chamber, MLC, kemudian kita lihat keluarannya ini gimana sih. Baru kita bandingkan dengan hasil eksperimen gitu. Contoh perbandingannya seperti ini. Itu tadi multi-leaf collimator ya, yang mengatur ukuran berkas yang akan kita radiasikan kepada pasien. Nah, kemudian hasilnya seperti apa? Hasilnya seperti ini ya. Jadi ini hasil simulasi nih.
Yang ini kalau dia bulat itu hasil pengukuran, kalau deviasinya rata-ratanya di bawah 25% berarti sudah terverifikasi. Jadi kita bisa melakukan studi linear akselerator bukan di tempat atau di ruang treatment di rumah sakit, tapi di komputer kita gitu. Yang pastinya bahwa desain yang kita buat itu sudah sesuai dengan keluaran dari linak ada di rumah sakit. Gitu. Nah ini kita membandingkan seperti ini. Kemudian kalau misalnya udah, baru kita melakukan studi-studi lanjutan berkaitan dengan linear akselerator. Nah beberapa di antaranya, yang pertama kajian tentang partikel kontaminasi. Nah jadi linear akselerator yang berbasis foton beam itu kan kita harapannya isinya itu keluarannya itu adalah foton. Namun kenyataannya tidak hanya foton yang dihasilkan, tapi ada partikel kontaminasi yang lain seperti elektron dan neutron. Tuh. Kalau elektron menghasilkan elektron, maka menyebabkan efek skin sparing atau dosis terakumulasi sangat banyak di permukaan pasien. Itu akibat kontaminasi elektron dan ini harus dihindari. Jadi biasanya akan melakukan studi pengaruh energi terhadap elektron yang dihasilkan oleh linak, gitu, khususnya elektron kontaminasi. Kemudian yang kedua ada kontaminasi neutron. Yang ini dia neutron juga harus diperhatikan, walaupun kita mengharapkan berkasnya adalah foton, namun selain elektron ternyata juga ada neutron yang dihasilkan. Maka neutron juga kita butuh kaji karena dia memiliki relatif biological effectiveness yang tinggi yang sangat berpengaruh terhadap efek radiasi terhadap semua jaringan. Oke, nah ini efek elektronnya, jadi bisa ini ya, proses menghasilkan elektronnya seperti ini. Kemudian kalau neutron dia biasanya terjadinya hanya pada linak yang energinya tinggi gitu. Linak energinya tinggi dan ternyata profilnya itu cukup besar ya. Jadi ketika gamma berinteraksi dengan berilium, nah berilium ini adalah salah satu komponen penyusun linak gitu. Jadi akan menghasilkan berilium nomor atomnya akan berkurang dan akan menghasilkan satu neutron. Jadi si gamanya itu akan berinteraksi dengan inti, menyebabkan neutron dari intinya akan terlepas, gitu, sehingga menghasilkan kontaminasi neutron. Gitu. Nah ini tidak diharapkan di dalam radioterapi, sehingga dia dibutuhkan ada kajian kontaminasi neutron tersebut. Nah ternyata ada kontaminasi neutron yang dihasilkan oleh linak elekta infinity 10 MV. Tapi kalau yang 6 MV belum menghasilkan neutron kontaminasi gitu. Tapi kalau udah energinya 10 ke atas itu menghasilkan neutron, cuma energinya untuk yang 10 MV ini energinya masih bisa diabaikan gitu. Belum terlalu besar. Nah, selanjutnya kajian tentang linear akselerator, kami menggunakan kajian bagaimana kalau flattening filter yang merupakan bagian dari linak itu dihilangkan ya atau direduksi, dan kasusnya bahwa flattening filter ini kan fungsinya untuk menyeragamkan berkas, tapi apakah kita butuh berkas yang seragam dalam radioterapi? Ternyata tidak harus seperti itu gitu. Makanya biasanya flattening filter ini dibuka gitu, dibangkukan gitu istilahnya ya. Nah, fungsinya yang pertama tadi kita tidak butuh sumber atau berkas yang flat atau berkas yang energinya sama, tetapi kita butuh yang intensitasnya tinggi, energinya tinggi, dan untuk menghindari terjadinya neutron kontaminasi dan elektron kontaminasi akibat adanya flattening filter tadi. Nah, itu kami lakukan kajian seperti itu, dan di sini terlihat bahwa profil dosisnya itu sangat berbeda ya, antara yang menggunakan flattening filter dan yang tidak menggunakan flattening filter. Nah, di rumah sakit ini sudah digunakan, cuma dia hanya untuk kasus-kasus tertentu. Tidak semua kasus menggunakan flattening filter dan free flattening filter. Nah, kemudian kami juga melakukan kajian pengaruh output faktor terhadap ketiadaan flattening filter di dalam linak.
Kemudian dalam simulasi kami juga melakukan simulasi teknik 3D CRT. Jadi di sini menggunakan phantom R-check namanya. Jadi ini yang titik-titiknya adalah detektornya ya. Jadi si phantom R-check ini biasanya digunakan untuk quality assurance di rumah sakit, dan dalam secara eksperimen kami melakukan perbandingan dengan data rumah sakit. Jadi di sini si phantom R-check-nya disinari dari beberapa sudut 0, 180, 270, 315, 45, dan 90. Ya disinari, kemudian nanti akan menghasilkan data distribusi dosis. Setelah itu kami simulasikan gitu. Dan keuntungan dari simulasi, kalau dari hasil eksperimen, dosis itu hanya tercatat itu di bagian yang ada detektor ya, atau di permukaan phantomnya aja. Tapi di bagian dalamnya itu tidak ada ya. Tapi kalau secara simulasi kita bisa memperoleh dosis di semua bagian ya, semua bagian dari phantom ini, tidak hanya di permukaan. Jadi lebih lengkap ya datanya dibanding data eksperimen. Nah, dari beberapa sudut penyinaran kami lakukan menggunakan EGS senarsi. Jadi ini penyinarannya dari arah 0 derajat, 45 derajat, 90, 180, 270, dan 315. Setelah itu kami satukan, dan ini OR-nya di sini, dan mendapatkan dosis maksimum gitu. Jadi ketika melakukan ini kami membuat software sendiri ya, software sendiri untuk menganalisis keluaran dari EGS senarsi. Nah, selanjutnya kami melakukan simulasi terhadap proton terapi. Di sini menggunakan phantom air, phantom homogen, isinya air, lam, dan bond. Kemudian ada inhomogeneity phantom yang isinya water, bond, dan lam. Gitu. Jadi slicingnya seperti ini. Ini ada alasannya sampai kami melakukan slicing dengan ukuran-ukuran seperti ini. Dan kami peroleh di sini bahwa ini break peak-nya ketika energinya makin besar, maka kedalamannya juga makin besar ya. Tuh, nah ini untuk phantom yang isinya air, ketika isinya tulang, ternyata dia terdepositnya lebih ke permukaan ya, lebih dekat permukaan. Untuk energi 70, ini perbandingannya. Untuk energi 100 MPV, untuk ini phantom air, ini phantom paru-paru, dan ini phantom tulang. Jadi kalau makin tulang itu kan lebih padat ya, dia lebih padat, kemudian air itu lebih padat dari paru-paru, sehingga kedalaman maksimumnya itu akan lebih makin dense atau makin padat ya, maka kedalaman maksimumnya itu akan lebih pendek gitu. Karena banyak foton yang teratenuasi sehingga mereka tidak sampai ke belakang gitu. Jadi tadi ini ya yang photon beam, keuntungan menggunakan proton beam ya. Jadi ketika dia udah sampai di kedalaman maksimumnya, maka energinya akan hilang, gitu, akan habis. Nah, itu tidak menyebabkan kerusakan pada organ-organ di belakang setelah dari target kita. Nah, ini kalau menggunakan phantom homogen, jadi ada terjadi ini ya, backscatter particle menyebabkan adanya perubahan fluktuasi dari PDD dari phantom homogen. Nah, kemudian setelah itu kami melakukan perbandingan antara dua kode Monte Carlo. Di sini pertama kami membandingkan antara Xeon dan EGS senarsi, dan hasilnya cukup mengejutkan karena pada daerah lung ya, ini dosis itu cukup kecil di Xeon gitu. Cuma pada saat dia EGS senarsi itu dia rada lebih tinggi gitu. Dan ternyata berbedanya karena apa? Berbedanya karena yang pertama, mereka menggunakan data transfer partikel yang berbeda dan menggunakan data cross section partikel yang berbeda antara Xeon dan EGS senarsi. Jadi ketika simulasi, manakah yang paling benar dari kedua hasil ini, kita harus membandingkannya dengan data eksperimen untuk memastikan bahwa yang benar itu yang EGS senarsi atau Xeon gitu. Bukan yang benar, yang lebih tepat gitu. Karena ini deviasinya cukup besar. Nah, kemudian selanjutnya kami membandingkan antara MCMP dan EGS senarsi. Ini terjadi perbedaan ini ya, perbedaan puncak ya, posisi puncak, namun secara perhitungan rata-rata perbandingan nilainya tidak terlalu berbeda jauh antara MCMP dan EGS senarsi.
Selanjutnya kami membandingkan antara PITS dan GSLRC juga. Sebenarnya mereka saling ini ya komplement ya gitu. Jadi saling melengkapi satu sama lain. Jadi ada beberapa hal yang tidak bisa diperoleh menggunakan EGSNRC, tapi memungkinkan untuk PITS, dan PITS lebih bagus dari EGSNRC itu bisa terlihat gitu. Nah, dari sekian banyak software Monte Carlo yang bisa kita gunakan, kita bisa memilih gitu, mana software yang akan kita gunakan, mana software yang bukan yang akan kita gunakan, yang prefer kita gunakan, mana software yang mungkin tidak cocok untuk kasus kita. Nah, harus yang kita perhatikan, yang pertama kita mau simulasiin apa dulu nih gitu. Kita belajar kasus kita, kasus istri kita hubungkan dengan kemampuan dari software yang akan kita gunakan gitu. Nah, itu jadi pentingnya kita mengenali kasus yang akan kita simulasikan dengan software yang akan kita gunakan. Gitu. Itu harus kita pastikan dulu ya sebelum memilih menggunakannya. Nah, selanjutnya tentang kajian tentang radiation protection, ini kami melakukan shielding terhadap proton. Di sini material sedikit berbeda-beda. Kemudian ada sumber protonnya, kemudian kami melihat detektornya di belakang. Dan bentuk fluxnya seperti ini. Jadi shieldingnya itu cukup efektif ya di energi 50 MeV dia menggunakan material ini, dan tidak ada partikel yang sampai di detektor gitu. Namun ketika energinya kita naikkan 150 MeV dan ternyata banyak partikel yang nembus gitu. Jadi tidak efektif lagi untuk energi segini gitu. Jadi ini untuk melihat bagaimana pengaruh dari ketebalan dari materialnya apa yang akan kita lewatkan nanti akan mempengaruhi apakah proteksi radiasi kita itu berhasil apa enggak gitu. Itu kemungkinan untuk bisa dilakukan simulasi, baik itu menggunakan EGSLRC maupun menggunakan PITS. Nah, selanjutnya ini kami membandingkan dengan data rumah sakit. Kami bekerja sama dengan USM, University Sains Malaysia, yang hospitalnya. Jadi di sini melihat bagaimana ini ada mesin CT scan. Nanti kita akan lihat bagaimana kalau ini ada kontrol roomnya itu ada di sini. Gitu. Jadi physical medisnya ada di sini. Gimana kalau sumbernya itu ada di sini, atau CT scan-nya ada di sini? Apakah orang di balik tembok ini akan dapat radiasi? Nah, ternyata dia dapat radiasi, cuma energinya cukup rendah ya, dan ini bisa diabaikan. Jadi kajian ini sangat penting ya untuk mengetahui apakah tembok-tembok yang dibangun di rumah sakit itu berguna dalam memproteksi radiasi apa enggak, ini khususnya untuk radiasi fotonnya. Oke, terima kasih. Mungkin saya kelamaan waktu. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Nita. Oke, baik. Terima kasih Bu Yani atas pemaparannya ya. Tadi sudah disampaikan secara detail sekali tentang macam-macam radioterapi, kemudian tadi diakhiri dengan riset-riset yang berkaitan ya dengan penggunaan software MCNP ataupun PITS. Nah, sebagai informasi, saat ini kita sedang kolaborasi kerjasama. Kemarin ada penawaran dari Fisika Undip karena mereka sudah punya lisensi PITS dan MCNP itu. Jadi mungkin lebih fleksibel yang terkait dengan lisensi. Oh ya. Yes, bentar. Acaranya mulai, saya keluar dulu. Oke. Nah, silakan bagi teman-teman yang ingin ditanyakan untuk materi yang sudah disampaikan oleh Bu Sitiani tadi, sangat luar biasa sekali ya, sudah detail yang awalnya blank sama sekali, karena di sini Bu Yani ada yang peminatannya memang fisika medis, ini anak-anak semester 5, kemudian ada yang di luar fisika medis tetapi risetnya tertarik untuk melakukan simulasi ya, komputasi dengan MCNP maupun PITS, jadi memang harus belajar lagi dari awal gitu. Silakan jika ada pertanyaan dari teman-teman. Izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mikdad Haidar.
di Indonesia sendiri untuk penelitian mengenai radioterapi, pengembangan radioterapi ini kira-kira dibandingkan dengan dunia sudah di posisi manakah? Apakah masih perlu banyak pengembangan lagi atau sudah cukup berkembang begitu? Oke. Oh iya Bu. Eh ya, terima kasih Mikdad. Jadi apa ya? Lebih pada ini sih. Kenapa pada tahun kalau misalkan ada yang kanker itu biasanya orang kalau nggak ke Malaysia ya ke Singapura gitu ya. Nah itu lebih pada ini. Sebenarnya di Indonesia juga bisa ya. Itu cuma di Indonesia itu antrinya cukup panjang. Dan kalau masalah teknologi di Indonesia teknologinya udah tidak ya di negara mereka itu alatnya itu jauh lebih banyak gitu dibanding dengan Indonesia sehingga kita nggak harus ngantri cukup lama gitu untuk di treatment gitu. Mungkin itu considernya ya ketika memilih di luar negeri. Dan masalah keamanan di Indonesia juga lambat laun itu lebih aman juga ya untuk radioterapi gitu di rumah sakit di Indonesia yang sudah terkenal kayak Siloam atau uh, Cipto gitu. Namun mungkin alatnya beda-beda ya. Jadi ada alat yang cuma mengakomodir 3D CRT, kemudian ada yang alat yang bisa sampai MRT dan SLIMAT. Nanti tingkat kesembuhan pasiennya juga akan dipengaruhi oleh itu gitu. Nah, pada saat seseorang di treatment misalnya, oh kamu pakai 3D CRT aja, oh kamu pakai MRT atau SLIMAT itu ada alasan ya gitu. Ada alasan dari dokternya yang mungkin tidak bisa saya ceritakan ya. Jadi ada alasannya tertentu dan otomatis kalau beda teknik pengobatan khususnya untuk menggunakan 3D CRT dan IMRT itu efek kesembuhannya juga itu akan berbeda. Seperti itu ya. Oke, Dan bagaimana harganya Haidar? ya beda gitu. Bagaimana Haidar, ada respon? Iya, terima kasih. Oh ya, ini mungkin sekalian Haidar mau didiskusikan tidak? Kemarin kan dia tertarik untuk melakukan simulasi di teleterapi atau brahiterapi yang menggunakan MCNP atau PITS. Mungkin Bu Yani bisa memberikan sedikit gambaran kira-kira tantangannya seperti apa. Dan bagi pemula yang memang background-nya bukan fisika medis itu mungkin lebih baik milih topik yang mana begitu sarannya Bu Yani, yang tidak terlalu rumit. Oh, sebenarnya kalau secara simulasi itu brahiterapi itu sangat sederhana Bu karena sumbernya itu diletakkan di dalam. Tapi kalau teleterapi atau EBRT itu dia challenging-nya karena kita biasanya harus bangun linear akseleratornya dulu gitu. Jadi kalau kita bangun linear akseleratornya dulu itu udah satu topik sendiri tuh belum masuk ke teknik penyinarannya gitu. Tapi kalau brahiterapi dia buat phantom kemudian si sumber radioaktifnya kita taruh di mana itu mungkin sangat mudah sih kalau sangat sederhana kalau menggunakan PITS gitu. Ya, baik, terima kasih. Jadi memang masing-masing ada tantangannya ya. Jadi kita Ya, memilih yang lebih kecil mungkin yang lebih mudah dikerjakan mahasiswa. Nah, ya, kalau saya melihat pemaparannya tadi itu mungkin ke arah ini ya shielding ya, Bu Yani. Untuk simulasi shielding itu mungkin juga lebih sederhana ya dibandingkan di radioterapinya atau bagaimana pengalamannya Bu Yani? Iya Bu, jadi kalau radioterapi itu kan udah fix ya Bu, misalnya foton energinya segini ya linaknya ini, kemudian kita kasusnya mau gimana itu udah kita sulit untuk mengembangkan gitu. Jadi cuma di situ aja kajian kita gitu. Tapi kalau radiation protection itu kajiannya itu masih cukup banyak. Jadi dan desain simulasinya itu sangat sederhana. Jadi kita cuma punya shielding, kita punya detektornya, kemudian kita tembakin partikel apa sih, variasi jarak, variasi energi itu udah bisa dilakukan seperti itu Bu. Jadi lebih memungkinkan dan lebih sederhana untuk dilakukan ya untuk pemula gitu.
Iya. Nah, ya itu yang saya tangkap tadi juga. Jadi kalau, radioterapi itu kan kita harus, berbicara tentang phantom ya. Jadi kalau untuk phantom Heeh. sendiri kita harus banyak belajar juga tentang itu. Kalau yang untuk, radiation protection tadi dengan the stent shielding itu kan, cukup sederhana ya menurut saya itu. Oke, baik saya akan membacakan mungkin pertanyaan yang ada di kolom chat, dari Anjali ya. Berdasarkan beberapa radioterapi yang telah disebutkan, apakah ada standarisasi dari Kemenkes atau rumah sakit terkait dengan penggunaan radioterapi? Maksudnya yang dulunya terdapat radioterapi A, kemudian sudah tidak bisa digunakan lagi dikarenakan tidak memenuhi standar pemeriksaan saat ini. Dari Anjali. Monggo silakan Mbak Yani. Oh iya, pengetahuan saya aja ya Bu. Jadi setiap tahun itu kan kayak alat-alat radiasi itu biasanya apa ya, dikalibrasi gitu. Jadi kayak diperiksa apakah keluarannya masih sesuai, apakah misalnya kita ngeset energinya A, ternyata yang keluar ya A gitu, harusnya seperti itu. Tapi ternyata kadang kalau misalnya udah lama, ternyata kita ngesetnya harusnya keluarannya A, ternyata keluarnya B gitu. Jadi ada quality assurance. Jadi quality assurance ini biasanya dilihat oleh rumah sakit itu ada quality assurance harian, ada yang mingguan, ada yang tahunan gitu. Jadi kalau misalnya harian kita ngecek satu aspek doang, oh berarti nggak ada masalah. Ada mingguan, ada beberapa aspek yang harus kita ini. Jadi si alat radiasi kita itu biasanya harus terus kita pantau gitu. Nah, karena di dalamnya itu kan ada alat-alat lain yang mungkin berubah atau enggak kayak target gitu. Target itu dia biasanya karena terus dipapar dengan elektron berenergi tinggi akhirnya panas, nah dia bisa bolong atau jadi lebih tipis sehingga keluarannya itu lebih berbeda. Nah itu biasanya dikaji untuk melihat hal seperti itu. Nah biasanya yang melakukan itu orang Batan gitu ya, yang mengkaji apakah si alat kita itu masih sesuai dengan standar apa enggak gitu. Itu yang melakukan kalibrasi itu orang Batan yang PT KMR, mereka punya alat-alat yang buat standarisasi. Jadi biasanya rumah sakitnya apply gitu ke situ. Oh, alat ini dicek tanggal berapa itu aspek apa aja yang akan dicek. Biasanya itu mereka manggilnya orang Batan. Kalau misalkan udah tidak sesuai, maka penggunaannya itu akan di stop gitu, akan dihentikan untuk sementara. Apakah mereka akan memperbaiki? Karena ada teknisinya biasanya masing-masing vendor itu menyediakan teknisi yang biasanya sama kayak di Batam juga mereka harus order. Jadi mungkin sambil menunggu itunya diperiksa apakah ada yang rusak di dalam, apakah ada komponen yang harus diganti segala macam. Nah itu urusannya nanti sama pihak vendornya atau sama bapaknya. Jadi demikian. Ya, baik terima kasih untuk penjelasannya dari Anjali. Mungkin ada feedback atau ada yang mau disampaikan lagi? Izin menyampaikan. Iya. Kan tadi dijelaskan kalau IMRT, VMAT itu kan semua itu tetap digunakan. Cuman kita ngelihat misal kankernya seperti apa dan juga kepunyaan rumah sakitnya seperti apa, seperti itu. Nah, mungkin maksud saya standarisasi di sini itu di luar kalibrasi gitu, Bu. Misal alat A ini ini meneliti apa, cuman di seiring berkembangnya zaman ini ke apa ya? Untuk ngecek itu tadi tuh udah ada di alat yang lain gitu, Bu. Jadi itu alat tersebut itu udah nggak digunakan lagi. Nah, itu apakah ada di yang sekarang gitu? Oh, misalnya dulu awalnya 3D CRT itu digunakan, terus sekarang udah banyak yang beralih ke VMAT gitu-gitu. Iya, iya. Oh ya, oke. Nah, kalau 3D CRT itu dia otomatis semua teknik itu punya kekurangan masing-masing ya. Misalnya 3D CRT itu dia kekurangannya itu kita hanya bisa membuat ukuran badan paparan yang persegi panjang, yang persegi seperti itu. Nah, namun kenyataannya kan tumor atau kanker yang dimiliki oleh pasien itu biasanya bentuknya kan nggak persegi panjang gitu. Nah dulu itu untuk pada saat menyinari menggunakan 3D CRT itu bentuk tumor itu dipaksakan untuk menjadi persegi karena kita hanya bisa membuat badan paparan yang persegi. Nah namun dengan adanya MRT itu dia
kita bisa membuat medan paparan yang ukurannya tidak beraturan gitu. Jadi sesuai dengan ukuran tumornya. Gitu. Nah, sehingga 3D CRT itu udah banyak ditinggalkan, walaupun ada beberapa rumah sakit yang masih menggunakan itu dengan otomatis teknik yang lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi mungkin melihatnya dari situ ya. Kalau pilihan apa Vimat dan MRT itu dia balik lagi bergantung sama kasusnya ya, kasuistik gitu. Oh ya, mungkin jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bu Yani. Mungkin ada lagi dari teman-teman yang ingin didiskusikan. Ini mumpung ada pakarnya ya. Jadi beliau ini sudah riset MCNP ya untuk radioterapi dari 2000 berapa ya, Mbak Yani? 2010. 2012 itu. 2012 ya, sudah 10 tahunan. Jadi beliau salah satu pakar ya di Indonesia untuk simulasi menggunakan MCNP dan mungkin sekarang juga mempelajari BITS ya untuk bidang radioterapi. Di kemarin tema-tema yang saya tawarkan itu kan banyak ya, ada untuk radioterapi, kemudian untuk protection radiation, kemudian BNCT dan lain sebagainya. Jadi tema-temanya cukup luas ya. Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, Bu Yani sudah berbaik hati untuk sharing ilmunya dengan kita di kuliah penutup ya untuk mata kuliah fisika medis, dan ini juga diikuti oleh teman-teman yang tertarik dengan riset di bidang fisika medis. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Dari Faisal, Mulyasa, Kusnia, ada pertanyaan? Silviana, saya absen satu-satu ini. Saya Bu, Oh ya, silakan terakhir mungkin. saya masih kurang paham Bu terkait aplikasi MCNP ini. Mungkin boleh dijelaskan agak umumnya dikit gitu. Oh iya, Monte Carlo-nya ya. Iya Bu. Oke, jadi contoh sederhananya gini, misalnya saya kadang mencontohkan, misalnya Anda dari kosan, Anda dari kosan terus mau ke kampus gitu. Nah, Anda bisa memilih jalan, misalnya ada 4 jalan gitu yang bisa dipilih ya. Jalan A, B, C gitu. A, B, C, D gitu. Bisa milih jalannya itu untuk sampai ke kampus gitu. Nah, kemudian di hari pertama berangkat menggunakan misalnya memilih jalan D gitu. Di hari selanjutnya milih jalan D lagi, di hari selanjutnya memilih jalan C. Kemudian kita kumpulkan menjadi 100 hari gitu. Kemudian kita buat datanya. Kita buat datanya apakah si Z ini ke kampus itu biasanya pakai jalan yang sebelah mana nih gitu kan, kita punya datanya dari 100 hari pengamatan tadi. Nah, kemudian didapatlah hasil, misalnya dia lewat jalan A itu sebanyak 2 kali, jalan B itu 3 kali, jalan C itu 90 kali, jalan D itu misalnya berapa 5 kali gitu, jumlahnya 100. Nah, dari situ kan artinya kita punya probabilitas gitu. Kita ketika ke kampus kita punya probabilitas untuk lewat jalan mana aja, dan kita bisa memilih jalan mana yang lebih kita sukai gitu. Tapi jalan yang lebih kita sukai, tapi ada jalan lain yang juga kita pilih walaupun kita tidak sukai gitu. Nah, itu kayak interaksi partikel, misalnya foton, dan ketika foton berinteraksi dengan atom, maka yang akan terjadi probabilitasnya itu apa? Akan terjadi efek fotolistrik, akan terjadi efek Compton, akan terjadi hamburan Rayleigh, akan terjadi photodisintegration, sama fire production. Ada 5 kemungkinan yang akan terjadi gitu. Nah, ketika ada foton datang, misalnya energinya 1 MeV, kemudian dia berinteraksi dengan atom. Nah, kira-kira pada saat interaksi itu dia memilih untuk berinteraksi apa nih? Gitu. Oh, misalnya, dia berinteraksi efek fotolistrik. Namun kan efek fotolistrik ini bukan satu-satunya interaksi yang mungkin terjadi. Jadi dia bisa mengalami efek Compton, dia bisa mengalami efek fotolistrik, dia bisa mengalami 5-5-nya ini mungkin untuk bisa terjadi gitu. Nah, jadi kalau kita menggunakan Monte Carlo itu karena 5 kemungkinan ini dari interaksi foton dengan materi itu ada 5 kemungkinan yang bisa terjadi. Dengan menggunakan Monte Carlo, kita tidak bisa menentukan
yang mana dulu nih antara 5-nya ini? Oh, saya memilih efek fotolistrik dulu deh. Efek fotolistrik terjadi. Foton kedua, apakah efek fotolistrik lagi? Mungkin bisa jadi efek fotolistrik lagi, atau dia bisa memilih interaksi yang lain gitu, karena interaksi yang lain juga mungkin terjadi gitu. Jadi makin banyak foton yang kita gunakan, maka semua kemungkinan itu akan terjadi gitu. Kalau semua kemungkinan ini akan terjadi, maka simulasi kita itu akan lebih dekat dengan kenyataan gitu, dibanding kalau dari 5 kemungkinan ini terus kita cuma simulasi 5 foton gitu. Bisa jadi yang terjadi itu cuma efek fotolistrik dan efek Compton. Efek fotolistrik 3 kali, efek Compton 2 kali. Tapi gimana dengan hamburan ray lain, gimana dengan pipe production, gimana dengan photodisintegration. Berarti kalau kita cuma melakukan 5 itu, oh berarti yang terjadi cuma ini nih gitu kan. Padahal kan enggak kayak gitu. Berarti ada kemungkinan lain yang kita tidak simulasikan. Makanya makin banyak partikel foton yang kita simulasikan, maka semua kemungkinan itu akan dilakukan sehingga hasil yang kita peroleh itu akan sesuai dengan kenyataan. Gitu. Mungkin. Bagaimana Faisal? Ada feedback mungkin? Tercerahkan, Bu. Ya. Terima kasih. Jadi untuk melakukan tracking ya jejak dari berkas radiasi yang kita arahkan ke tubuh pasien kayak gitu. Jadi tadi misalkan dengan menggunakan berkas foton, di mana sih energi paling maksimum didepositkan pada jarak berapa begitu kan dari permukaan kulit pasien. Dan tadi perbandingannya misalkan dengan proton terapi dengan menggunakan berkas proton. Nah dia mendepositkan energinya itu hampir di seluruhnya ya di sel kansernya, sehingga yang di belakang sel kanser itu tidak mendapatkan radiasi berlebih. Nah, itu contohnya salah satu simulasinya, penggunaan MCNP-nya ya. Jadi menggunakan, kita melakukan tracing terkait dengan jejak dari partikel yang digunakan dalam radioterapi tersebut begitu. Ya, ada lagi mungkin pertanyaan? Satu lagi boleh, Bu? Nambah ya, satu lagi terakhir. Tadi kan sempat dijelaskan ya, Bu, terkait foton terapi dan foton terapi dan brasiterapi. Brasiterapi kan internal, sedangkan foton terapi itu dari luar. Nah, di antara kedua radioterapi ini, Bu, itu yang lebih mungkin untuk terkena paparannya sedikit itu yang mana ya, Bu? Oh, antara proton terapi sama brahiterapi gitu. Foton, Bu, foton terapi. Foton terapi sama brahiterapi. Iya. Kalau brahiterapi itu dia lebih presisi karena tadi kan kita meletakkan sumber radioaktifnya itu di dekat targetnya atau di dalam targetnya gitu, itu sehingga nanti yang terkena radiasi ya targetnya doang gitu. Itu lebih ini. Tapi kalau foton terapi itu atau EBRT pada umumnya ya, foton terapi itu dia tadi karena salah satu masalahnya itu tadi karena kita cuma punya energi yang diskrit, punya 6, punya 10, punya 15, dan dia punya kedalaman maksimum tertentu. Jadi kalau misalkan kita mau targetnya itu di posisi berapa, nah itu harus diperhitungkan gimana biar si target kita itu punya dosis maksimum gitu. Jadi ada penyinarannya tidak tegak lurus atau dia harus miring biar dosis maksimum itu kena di targetnya, itu akan lebih susah di setting sih dibanding brahiterapi. Cuma tadi secara praktis ya, brahiterapi itu lebih menyakitkan dalam tanda kutip dibanding foton terapi. Ya, karena sifatnya invasif ya, dengan memasukkan kateter tadi yang diisi dengan sheets yang berisi bahan radioaktif, dan di brahiterapi memang butuh persiapan treatment yang lebih panjang ya, sehingga mungkin jarang digunakan atau ya ada tapi tidak banyak pasien yang bisa ditreatment dalam satu hari kalau dengan menggunakan brahiterapi. Oke, baik. Jadi demikian tadi untuk mata kuliah kita. Untuk penutupan ya mata kuliah fisika medis, kita sudah mengundang dosen tamu dari IPB. Kita berikan aplaus dulu untuk Bu Siti Yani. Ya, terima kasih banyak atas sharing ilmunya. Mungkin sebelum saya akhiri, boleh yang mau open cam kita dokumentasikan kegiatan kita pada hari ini dengan foto bersama sebelum kita tutup.
Mungkin Faisal bisa dibantu untuk screenshot ya.